Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Fania Kwini dengan NIM 11.200.453.000.019, salah satu mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hukum Tata Negara semester 1. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan mazhab-mazhab fikih dan dasar pemikirannya menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah, namanya adalah An-Nu'man bin Zauti At-Taimi Al-Kufi. Bapaknya, Thabit bin Sutta adalah seorang pedagang dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya, Zauta adalah suku Bani Tamim. Sedangkan Ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Menurut riwayat, sebab penamaannya dengan Abu Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta guna mencatat ilmu pengetahuan yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Abu Hanifah berasal dari keturunan Parsi. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 767 Masehi. Sejak kecil, ia sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan masa kecilnya untuk terus-menerus mengulangi hafalannya agar ia tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali berkat hafalannya. Dalam kehidupan Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Contohnya dalam bidang ilmu fikih, beliau sangatlah diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa manusia berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fikih. Dalam mempelajari ilmu fikih, beliau dibantu oleh ahli fikih bernama Imam Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun. Banyak ahli sejarah yang mengatakan dia meninggal dunia pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban dan ada juga yang mengatakan bulan Syawal. Dia tidak meninggalkan seorang anak pun kecuali Hamad. Setelah Abu Hanifah wafat, para murid beliau kemudian terus mengajarkan dan membukukan pendapat-pendapat beliau tentang kajian agama, dan inilah cikal bakal terbentuknya suatu golongan keagamaan yang kemudian dikenal dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kemudian tersiar dan berkembang ke negeri-negeri Syam, Irak, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki, dan Balkan. Tersiarnya mazhab Hanafi itu adalah dengan perantara pihak kekuasaan para raja. Dasar-dasar mazhab Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum fikih adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah, fatwa dari para sahabat, qiyas, ihtisan, adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat umat Islam, dan yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulis dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain Al-Faraid, Asy-Syurut, Al-Fiqh Al-Akbar. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amir bin Haris bin Gaimah bin Qutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi Al-Humairi. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Sejak kecil, beliau telah hafal Al-Quran di luar kepala dan sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, arad al-ahlil, ahwal fatwa, fatwa dari para sahabat, dan ilmu fikih hari raya. Saat menuntut ilmu, Imam Malik memilih guru yang didasarkan pada ketaatan yang dalam beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, dan orang yang bisa dipercaya. Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-murid Imam Malik yang mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah dan kemudian menulisnya.
Metode istinbat Imam Malik ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan ra'yu. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.